Hai semua, perkenalkan nama saya Feriska Dizi Sastia Devi, nomor absen 3 dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dana kas kecil. Pertama, apa sih pengertian dana kas kecil itu? Dana kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis dibayar dengan cek. Dan besarnya dana kas kecil tergantung pada jumlah, besaran, frekuensi pengeluaran, dan lain-lain. Adapun fungsi-fungsi dana kas kecil yaitu yang pertama, semua penerimaan uang langsung disetor ke bank. Yang kedua, semua penerimaan uang kecuali yang jumlahnya kecil dilakukan dengan cek atau bilye giro. Yang ketiga, pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil seperti pembelian materai, pembayaran biaya kebersihan, pembayaran biaya telepon, dan pembayaran lain yang jumlahnya relatif kecil. Di sini pun juga ada prosedur pembentukan dana kas kecil, yaitu pembentukan dana kas kecil dimulai dengan adanya surat keputusan dari Direktur Keuangan mengenai jumlah dan yang disisihkan ke dalam dana kas kecil dan tujuan pembentukan dana tersebut. Pemakai dana kas kecil berkewajiban mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil dengan membuat pertanggungjawaban pemakaian dana kas kecil. Adapun dua langkah esensial dalam membentuk dana kas kecil adalah yang pertama, menunjuk orang yang akan menyimpan kas kecil. Yang kedua, menentukan besarnya dana kas kecil tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu Kusmaningrum, kelas 11 OTKP 2, nomor absen 4 dari SMK Negeri 1 Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang persiapan pengelolaan kas kecil. Persiapan pengelolaan kas kecil dimulai dari penetapan formulir-formulir dokumen yang diperlukan bagian-bagian yang terlibat dalam prosedur pengelolaan kas kecil. Selanjutnya, peralatan yang perlu dipersiapkan untuk mengelola kas kecil. Yang pertama, formulir permintaan. Mencakup permintaan pengeluaran kas kecil dan pengisian kembali kas kecil. Yang kedua, buku jurnal kas kecil dan jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, buku laporan penggunaan kas kecil. Yang keempat, formulir untuk bukti pengeluaran kas kecil. Yang kelima, alat tulis dan alat hitung. Setelah memahami apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mengelola kas kecil, selanjutnya adalah prosedur pengelolaan kas kecil itu sendiri. Prosedur pengelolaan kas kecil meliputi yang pertama, prosedur pembentukan dana kas kecil. Yang kedua, prosedur pengeluaran dana kas kecil. Yang ketiga, prosedur penggantian dana kas kecil. Yang keempat, prosedur pencatatan mutasi kas kecil. Pejabat perusahaan dan bagian-bagian yang terlibat dalam prosedur pengelolaan kas kecil meliputi yang pertama, Kepala Bagian Keuangan. Sebagai pejabat perusahaan yang memiliki kewenangan menetapkan besarnya kas kecil yang disediakan atau dibentuk. Yang kedua, bagian utang bertugas pengeluaran kas
berdasarkan surat keputusan Kepala Bagian Keuangan pada saat pembentukan kas kecil. Yang ketiga, bagian kasa bertugas menyiapkan cek untuk ditandatangani pejabat perusahaan yang berwenang berdasarkan bukti pengeluaran kas yang diterima dari bagian utang. Yang keempat, petugas pengelola kas kecil bertugas menerima cek dari bagian kasa mengeluarkan kas kecil berdasarkan surat permintaan pengeluaran kas kecil dari bagian-bagian pemakai dana. Yang kelima, bagian-bagian pemakai dana kas kecil bertugas membuat surat permintaan pengeluaran kas kecil sesuai dengan keperluan bagian yang bersangkutan menggunakan dana kas kecil. Yang keenam, bagian akuntansi bertugas menerima dokumen pengeluaran kas beserta dokumen pendukung untuk pembentukan atau penggantian kas kecil dari bagian utang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Tridian Lestari dari kelas 11 OTKP 2 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dana kas kecil. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan dana kas kecil itu? Kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayarkan menggunakan cek. Dana kas kecil biasanya disimpan dalam peti yang disebut dengan cash box. Kemudian, apa sih fungsi utama dari dana kas kecil itu? Fungsi utama dari dana kas kecil adalah untuk menunjang efektivitas aktivitas operasional perusahaan karena tidak efektif apabila pengeluaran kecil dari perusahaan menggunakan cek. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengelolaan dana kas kecil. Yang pertama ada pembentukan dana kas kecil. Hal-hal yang penting dalam pembentukan dana kas kecil adalah jumlah dana kas kecil ditaksir dengan memperhitungkan kebutuhan untuk 3-4 minggu. Kemudian memberikan estimasi kepada bendahara, kemudian bendahara menarik cek dan memberikannya kepada pemegang kas kecil. Lalu pemegang kas kecil akan mencairkan uang menggunakan cek. Lalu dokumen yang dibutuhkan untuk pembentukan dana kas kecil. Yang ke-1 ada surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Yang kedua, buku kas keluar. Yang ketiga, cek. Kemudian prosedur yang kedua adalah pembayaran melalui dana kas kecil. Pemegang kas kecil atau kasir mempunyai kewenangan untuk melakukan pengeluaran kas dengan menggunakan uang yang terdapat di dalam kas sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dokumen yang tersedia untuk pengeluaran kas kecil adalah yang pertama, permintaan pemakaian kas kecil. Yang kedua, buku pengeluaran kas kecil. Yang ketiga, dokumen pendukung nota atau kwitansi. Lalu prosedur yang terakhir adalah pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dilakukan oleh pemegang kas. Pemegang kas kecil harus menyiapkan daftar pengeluaran kas kecil yang telah dilakukan dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran kas kecil. Selain prosedur pengelolaan dana kas kecil, saya juga akan menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan untuk pengelolaan dana kas kecil. Yang pertama adalah metode tetap atau impress fund system. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Ciri-ciri metode tetap antara lain, yang pertama, bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil.
Kemudian yang kedua, pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan, sehingga jumlah dana kas kecil kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan dalam metode tetap ini adalah: yang pertama ada pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas kecil diberi sejumlah uang tunai yang nantinya dibayarkan atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Kemudian yang kedua, dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Dan yang ketiga, setelah dana kas kecil habis atau hampir habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil, mengisinya sebesar jumlah nominal pengeluaran yang terjadi. Kemudian metode yang kedua, metode berubah-ubah atau floating fund system. Metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Ciri-cirinya adalah pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit. Yang kedua, buku pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun-akun yang terkait. Dan yang ketiga, besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakai dana. Di sini saya akan memberikan perbedaan antara metode tetap dan metode berubah-ubah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.